waktu itu keputusannya akhirnya aku doa ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan gini, Tuhan ini kan kamu yang mau aku masuk sini. Aku bilang, ya udah tolong bikin papi mami luluh, maksudnya kayak bikin papi mami tuh bisa terima kalau aku masuk ke sini gitu. Dan akhirnya langsung dijawab kebesokannya. Itu benar-benar papi mami langsung bilang, iya papi mami juga udah serahin kamu ke Tuhan. Jadi kamu mau milih apa bebas. Papi mami tetap support kamu. Even kamu nanti gagal pun di sini, papi mami bakal tetap ada sama kamu. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues dan bersama-sama lagi dengan Pak Jerry, Ibu Aliang, Stefani. Dan program ini adalah program yang membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita saat ini tetap menyambung yang lalu tentang bagaimana anak generasi Z dengan orang tua yang generasi X. Karena pasti banyak konflik-konfliknya. Kalau yang lalu kita sudah bahas bagaimana harus ada takut akan Tuhan, kejujuran. Jadi jangan takut bicara yang benar. Salah ya salah, benar ya benar. Tapi dia tetap anak satu-satunya. Dan itu ya sebabnya Stefani jadi kayak rasa aman. Walaupun ya orang tua, walaupun tidak sempurna, tapi tetap yang terbaik. Is the best. My parent is the best. Jadi itu yang terbaik bagi Stefani, tahu ini yang terbaik untuk nanti masa depannya. Nah Stefani, saya ingin tanya sama Stefani ini. Diatur nggak sama orang tua, sama papi mami tentang cita-cita Stefani? Enggak diatur tentang cita-cita, tapi tetap dibimbing. Kayak misalnya aku kayak gini milih perfilman, kamu mau kayak gimana ke depannya gitu. Tetap diarahin. Kamu harus tahu ujungnya dulu gitu. Jangan kayak milih tapi di tengah-tengah hilang gitu. Tapi kalau buat diatur enggak sih. Maya papi bebasin ke aku gitu. Bebasin ya. Oke. Apa yang paling gak suka dari papi mami kalau ngatur hidup Stefani? Ada nggak yang gak disuka? Kalau ngatur hidup jam tidur. Karena aku kan lebih suka tuh malam ngerjain tugasnya. Nah, Maya papi itu yang kayak jangan tidur malam-malam kayak gitu, kayak jam kantor ya. Iya, lebih suka tuh kayak pagi mesti bangun gitu. Iya, mendingan bangunnya pagi bangunnya pagi, tidurnya pagi gitu kan. Yeah. Sedangkan kalau aku dan teman-temanku yang lain juga tuh tipenya tuh apalagi anak seni mungkin banyak banget yang relate, kayak kita biasanya tuh pasti hidupnya tuh kayak burung hantu, bener-bener malam baru on, semua kreativitas tuh baru menyala tuh malam gitu kan. Jadi ya kadang suka itu ya di situ, semalam tidur jam berapa, terus kok nggak tidur pagian kayak gitu-gitu. Itu yang kadang kayak ya udahlah gitu. Kita tanya dulu mereka alasannya apa nih? Bagaimana Pak Jerry sama Ibu? Apa alasannya? Stefani sebaiknya itu tidurnya agak sore, jangan terlalu malam gitu lah. Apa karena kesehatan atau karena konsentrasi belajar kerja gitu lah. Silakan. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya alasannya untuk info ke Fani supaya ikut jam tidur itu seperti orang normal itu, karena pertimbangannya nomor satu pasti dari kesehatan, Pak. Karena kan proses detoks tubuh itu kan memang ada, dan itu kan berlangsungnya malam. Dari jam 10 sampai jam 4 yang kita udah pernah tahu ya. Jadi kan kalau umpamanya itu bisa berlangsung dengan baik, pasti kan kesehatannya baik. Alasannya seperti itu sih. Itu satu. Kedua, kalau menurut saya itu memang kalau tidurnya jadi akhirnya jamnya itu diputar, mungkin juga waktu siangnya itu walaupun tidurnya cukup, mungkin kayaknya tidak semaksimal waktu malamnya itu tidur. Contohnya kayak saya. Dulu saya juga kerja kan banyak kan malam kan. Di proyek itu kan kita malam, orang-orang after office hour kita baru kerja. Nah, saya pernah ngerasain itu kalau umpamanya kita tidurnya itu pas siang kita tidur walaupun dapat 8 jam. Tapi waktu bangunnya itu nggak secerah waktu kita tidur malam ikutin jam tidur normal yang hanya 6 jam. Jadi mungkin karena proses detoksnya itu kali ya Pak ya. Iya.
Nah, jadi atas dasar itu makanya saya bilang Fani, coba diusahakan. Saya nggak bilang itu harus mutlak, harus bagaimana tuh saya marah, nggak. Toh kalau memang kerjaan itu harus diselesaikan. Tapi kalau memang itu bisa ditunda, ya nggak ada salah itu ditunda. Supaya besok pagi bisa dilanjutin lagi gitu sih kira-kira Pak. Ya. Kalau Ibu ada alasan tertentu nggak? Sama seperti Jerry yang Iya. ngomong, satu buat kesehatan sama detox juga. Kedua, kalau kita kan sebagai wanita kan lebih ini ke penampilan ya Pak. Iya. Terutama kalau kita tidurnya terlalu malam, ini kan Ya. yang dekat agak bawah gelap. mata ini kan gelap kan. Iya. Nah saya bilang itu harus diperhatikan, saya bilang. Terus buat dia juga kan kalau misal tidurnya pas, buat dia buat aktivitas besoknya juga lebih enak. Gitu Iya, beda, iya. gitu Pak. Ya kadang-kadang ini kan katanya hal yang kecil ya. Tapi ini bisa jadi konflik. Pernah nggak jadi konflik bagi ini? Coba nih. Konfliknya paling kayak Kesel aja gitu ya? Iya, jadinya gara-gara digituin, aku mau kerjain, kayak aku orangnya tuh sedikit mudian. Jadi kalau mau ngerjain tugas tuh moodnya kalau lagi enak banget. Jadi kalau udah sekali ngegas, udah ayo gasin terus. Aku tipe yang kayak gitu kan. Nah sekalinya ntar diingetin tidur. Kok ingetin sekali ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu bisa ingetin berkali-kali. Jadi tuh kadang kayak iya bentar nggak masalah gitu. Maksudnya kayak aku kerjain dulu mumpung lagi enak. Maksudnya kan gitu kan. Iya. Itu yang kadang suka kayak akhirnya moodnya hilang, ya udah ketunda lagi tuh tugas kayak gitu. Yang ujung-ujungnya besok aku bakal ngulangin hal yang sama akhirnya gitu kan. Di dalam kuliah ya? Tugas kuliah ya? Iya lebih ke tugas kuliah sih. Kalau SMA masih tidurnya masih oke sih. Semenjak kuliah baru. Tugas kuliah ya? Iya. Baru. Ya, memang sih kalau kuliah perfilman agak unik ini. Walaupun ini tapi terbawa-bawa jiwa seninya gitu. Kadang-kadang ini konflik-konflik yang kadang-kadang sepele lah sepertinya. Tapi kadang-kadang kalau jadi akumulasi, jadi itu kadang-kadang meledak gitu ya. Nah ini kalau kayak gini ya Pak, misalnya ada konflik, ada jadi akumulasi. Kira-kira Bapak siap nggak manajemen konflik gitu Pak dalam rumah? Kalau bicara manajemen konflik, sebenarnya sih siap nggak siap itu harus kita hadapi ya. Ya. Karena yang namanya konflik itu kalau buat saya pribadi dimanapun juga itu pasti ada. Lebih tepatnya itu gesekan-gesekan itu pasti ada. Ya. Karena setiap pandangan orang itu kan berbeda-beda. Betul. Cuman sekarang ini kan yang penting itu adalah bukan mempertajam konfliknya, Ya. tapi lebih kepada melihat jalan keluar dari konflik ini seperti apa. Misalnya jalan tengahnya itu seperti apa. Ya. Seperti kalau tadi kita ambil contoh, Fani bilang, saya bilang harus tidur pagian, kemudian dari Fani bilang, aku kan dapat moodnya tuh malam. Ya that's okay, nggak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik, ya nggak apa-apa. Tapi kan yang kita rambu-rambu itu kan jalan tengahnya. Oke, that's okay. Silakan kamu lakukan. Tapi jangan dijadiin habit ya. Itu. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ya, Yang kita jaga itu kan jangan sampai jadi habit. Kalau Ya. jadi habit kan jadi itu yang jadi nggak bener kan. Metabolismenya jadi beda. Betul. Nah, Metabolisme jadi beda. Betul. kalau itu memang tugas, that's okay, nggak apa-apa. Itu memang tanggung jawab sebagai siswa. Ya. Nggak apa-apa sih. Jadi kita juga sebagai orang tua juga bukan bilang saklek kalau A harus A, B harus B. Ya nggak gitu juga sih. Kita lihat situasi dan kondisinya dan kita juga lihat keadaannya seperti apa. Bahkan saya pun juga menawarkan Fani. Tiap kali kalau dia ada tugas atau dia lagi lakuin apapun, saya pasti akan tanya dia, apa yang papi bisa bantu? Yuk sini papi bantu sama mami, yuk sini papi kerjain. Jadi dari zaman dia SD pun kalau ada tugas itu kita bantu, bukan bantu maksudnya bantu bikinin, ya dalam arti kata kita ada untuk kamu nih. Support gak gitu ya? Iya, kayak bikin tugas. Walaupun dia kerjain, tapi kita yang itu ini cara ngelemnya begini loh, Iya, cara ngelipatnya begini lebih keren nih. Gitu. Jadi lebih kepada itunya sih. Jadi lebih kepada supportnya sih. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya bilang manajemen konflik itu kayak gini. Kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat orang tua dan anak, suami istri atau anak dengan mami atau dengan papi, kan pasti ada perbedaan pendapat. Kadang kita juga berpikir sudah diamin aja dah, nanti gak selesai sendirinya dengan waktu. Padahal itu kan juga salah pendapat seperti itu.
kalau memang harus diselesaikan, ajak bicara, bukan konfliknya ya, tapi kamu pendapatnya apa? Saya pendapatnya ini. Makanya jadi bilang, coba cari jalan tengah ini bagaimana sih? Yang terbaiknya bagaimana? Itu yang namanya manajemen konflik. Jadi jangan sampai konflik itu jadi akumulatif, sehingga itu meledak kayak gunung Merapi. Nah itu yang kita hindari. Lebih baik kita coba kalau ada gesekan-gesekan kecil, kita tahu oh ya sudah, kita coba pecahkan nih, kita bicarakan. Nah, cari jalan keluarnya bagaimana? Karena nggak ada misalnya di keluarga A yang terbaik seperti ini, belum tentu di keluarga B yang terbaik juga. Masing-masing keluarga kan beda. Walaupun itu mungkin orang tua kita dulu buatnya kayak gini. Ada SOP-nya kayak gini. Belum tentu dengan Pak Jerry, Ibu sama Stefani sama. Mungkin kita bisa jadi referensi dari keluarga lain, tapi yang terbaik adalah bagaimana di dalam rumah sejahtera yang terbaik. Nah itu keunikannya. Makanya kan kadang-kadang kan dengan anak itu konfliknya itu kan masing-masing mau pertahankan kebenarannya. Itu yang menyebabkan nanti jadi akhirnya konfliknya jadi meledak dan akhirnya hilang. Nah itu sih, makanya kan tadi saya sengaja tanya apa sih yang paling gak suka. Kalau tadi dengan papi atau dengan mami? Kalau soal suruh harus tidur sore. Dua-duanya, tapi lebih sering ke mami. Kalau papi lebih kayak ke ya udah kerjain ya udah gitu. Tapi kalau mami yang kayak kayak 1 jam sekali mungkin bisa udah tidur belum. tapi mami kan kasih alasannya supaya kelopak mata nggak hitam, nggak ke dalam gitu. Jaga penampilan gitu lah. Ya. Nah, kalau misalnya waktu kenapa mengambil perfilman? Siapa yang mau pengaruhi Stefani? Papi atau mami? Gak ada, itu aku sendiri yang mau. Oh, Stefani sendiri yang mau ya? Boleh ceritakan mengapa Stefani bisa ambil keputusan itu? Kira-kira mereka sendiri perannya apa nih? Dari peran mereka, papi mami, terhadap keputusan kamu ini ambil perfilman. Jujur, aku pas ambil perfilman tuh juga sebenarnya nekat-nekatan gitu kan, yang kayak aku sebenarnya emang suka film dari dulu, tapi aku baru dapat callingnya dari Tuhan tuh mepet-mepet. Aku udah harus milih jurusan itu gitu. Jadi pada saat aku dapat ngekliknya sama Tuhan kayak gini, makanya aku waktu itu emang nanya ke Tuhan banget sih, kayak sempet bergumul buat milih jurusan tuh sempet lumayan lama juga, dan nangis terus tiap malam gara-gara bingung aku harus ngapain kayak gitu kan, sampai akhirnya dapet kliknya dari Tuhan. Ya udah coba ambil ini, terus aku minta tanda-tanda lah, ada beberapa tanda dari Tuhan kayak Tuhan kalau misalnya emang Tuhan maunya kayak gini ya udah bikin jadi kayak gini, kayak gitulah, yang sampai akhirnya bikin aku yakin ya udah oke, ya udah aku masuk perfilman gitu. Justru pas awal aku kasih tahu ke mama papi pun aku mau ambil perfilman, wah itu sempet tuh gesekannya kayak apa ya, aku mempertahankan aku maunya apa, Maya Papi juga mau yang terbaik buat aku. Walaupun aku tahu ya setiap orang tua yang anaknya masuk perfilman pasti takut karena nggak tahu nih ke depannya kayak gimana gitu kan, lebih kayak gitu kan. Tapi waktu itu keputusannya akhirnya aku doa ke Tuhan, aku bilang Tuhan gini, Tuhan ini kan kamu yang mau aku masuk sini, aku bilang ya udah tolong bikin papi mami luluh, maksudnya kayak bikin papi mami tuh bisa terima kalau aku masuk ke sini gitu. Dan akhirnya langsung dijawab kebesokannya, itu benar-benar papi mami langsung bilang, iya papi mami juga udah serahin kamu ke Tuhan, jadi kamu mau milih apa bebas, papi mami tetap support kamu, even kamu nanti gagal pun di sini, papi mami bakal tetap ada sama kamu. Di situ yang bikin aku langsung, itu di situ aku langsung nangis dan kayak langsung wow, kayak apa ya, Tuhan langsung menjawab dan semulus itu, dan kayak yang bikin aku bijakan buat aku kayak ya udah oke, aku masuk ke sini, orang tua aku dukung, orang tua aku ada bersama aku, jadi dan Tuhan pun udah ngedukung gitu kan. Jadi itu yang bikin aku ya udah gas aja lah gitu. Nah pertanyaan nih, karena banyak orang juga belum ngerti nih, berdoa bergumul di hadapan Tuhan, terus dengan suara Tuhan dapat impresi di hati,
tuh bahwa inilah masuk perfilman. Bagaimana tuh Stefani bisa yakin itu suara Tuhan? Itu sebenarnya karena aku dari kecil udah sering banget kayak maksudnya impresi itu sering banget dapat. Iya. Dan ketika aku minta apa, kayak misalnya Tuhan aku pengen dia jadi berkat kayak gini gitu kan. Nah Tuhan fasilitasin itu. Dan yang bikin aku kenapa aku yakin itu suara Tuhan karena ini buat kebaikan. Dan maksudnya Tuhan yang visi yang aku dapat itu yang aku doain, dan akhirnya Tuhan juga maksudnya ngomong lewat beberapa orang juga gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak oh ya udah mungkin emang ini gitu. Bukan mungkin, ya emang ini gitu. Memang Tuhan ini maunya, gitu ya. ya lebih kayak gitu sih. Biasanya kan kalau orang dapat impresi kan dia butuh konfirmasi. Dari orang lain ini apa nih? Jangan sampai saya salah mengambil keputusan ini, suara hati atau suara Tuhan, atau jangan-jangan suara iblis. Ada 4 suara kan? Suara Tuhan, suara iblis, suara hati, atau suara orang lain. Itu kan biasa kan bisa kayak gitu. Tapi ini yang kamu dapat Stefani adalah kamu yakin bahwa itu suara Tuhan, dan kamu dapat konfirmasi dari papi mami mendukung kamu. Apapun yang kamu putuskan yang terbaik, kalaupun juga kamu gagal, mereka tetap mendukung kamu. Itu yang membuat kamu jadi, wah ini memang betul-betul konfirmasi dari Tuhan. Iya, sama ada beberapa itu kayak aku bilang, Tuhan kalau misalnya emang Tuhan maunya aku di sini, waktu itu aku ikutan tes beasiswa gitu kan. Ya. Nah ini aku bilang, dan waktu itu pas aku tes tuh sama sekali gak jelek banget, kayak disuruh gambar kayak gitu-gitu kan. Nah itu jelek banget. Dan di situ aku bilang Tuhan kalau misalnya emang maunya di sini, aku bilang ya udah bikin aku bisa dapat tuh beasiswa intinya gitu. Terus beneran dapat kan? Dapat. Iya. Jadi di situ yang aku kayak oh ya udah mungkin emang ini gitu. Oke. Lebih ke tanda-tanda yang kayak gitu yang aku minta ke Tuhan biasanya gitu. Iya. Ya memang sih pasti bagi orang tua perfilman ya ada masa depan nggak ya? Betul ya Pak? Pasti kan itu ya. Kalau mau ya bisnis apalah yang menjanjikan, perfilman ya belum tentu dapat proyek ini. Apakah di TV mau pakai apa enggak ini? Kalau enggak kan susah juga ini. Kalau Raffi Ahmad kan lain lagi tuh. Raffi Ahmad memang sudah punya tim yang baik, yang profesional, sehingga mereka dapat cukup besar gitu lah. Tapi kan kalau kayak baru kayak ini, karena jadi perannya juga, bagaimana masa depan? Betul nggak? Bapak ada kekhawatiran itu nggak Pak? Pasti sih Pak, terutama yang waktu pada saat Fanny ambil perfilman, karena kan seperti yang tadi kita udah pernah ngobrol sebelumnya, karena planning kita buat dia itu bukan di sini, tapi kan sebenarnya dari zaman SMP pun kita udah mau bawa dia keluar. Kemudian kan karena pandemi itu akhirnya sampai ke cut, dan juga waktu itu saya juga nggak tahu, saya juga lihat mungkin bagian dari Tuhan buat dia ya. Jadi semua itu bisa tiba-tiba digagalkan. Kemudian juga yang paling bikin saya khawatir itu adalah sebenarnya tadi dia bukan mau ambil film, belum memutuskan, itu jadi saya bingung. Saya bawa dia ke itu apa namanya? Yang studi tur keluar apa namanya? Tes minat bakat. I can apa yang keluar itu kan? Iya, yang nolongin buat keluar, jasa yang buat nolongin keluar. Itu. Studi di luar negeri. Iya. Ini kayaknya nih ngabang nih di sini kan, begitu ngabang akhirnya belakangan singkat kata akhirnya saya perpendek, intinya akhirnya ini nggak bisa, ini mentok itu mentok. Wah kita juga bingung. Itu kelas 3 SMA apa ya? 2 SMA. Awal pandemi itu. Iya, 2 SMA. Nah, terus kemudian juga dari sana jujur kita sebenarnya bukan mau masukin ke film, tapi waktu Fanny berguna, ini kesaksian sedikit. Saya juga udah explain ke Fanny. Jadi waktu pada saat dia minta Tuhan, kalau memang ini dari kamu, buat mami papi besok waktu saya ngomong lancar, begitu kan tadi Pak bilang kan. Waktu itu kita baru selesai sarapan pagi di meja belajar saya di rumah. Terus kemudian Fanny tiba-tiba datang. Nah saya bingung tuh. Itu memang benar-benar waktu Fanny datang sebelum dia ngomong seperti kayak ada damai sejahtera yang udah menghantam saya dulu.
Zaman hantam saya dulu langsung ditiban sama omongan Fanny. Jadi hari ini saya ngomong begini bukan buat apa-apa, tapi saya lagi meneguhkan ke Fanny. Saya bilang sama dia, saya meneguhkan ke dia kalau sebenarnya Tuhan itu ada loh. Tujuannya cuma itu doang. Buktinya, Papi meluluskan permintaan kamu untuk di film bukan karena Papi, karena Tuhan yang mengintervensi Papi nih untuk bahasa ini diokein gitu loh. Iya. Saya dapat damai sejahtera itu Pak, jujur Pak. Iya. Sampai akhirnya belakangan dia tampil dia nangis, dia cerita. Nah, sebenarnya saya singkat jadi gini. Sebelum itu tuh kita dapat beberapa pandangan dari saudara-saudara yang udah pada studi yang pulang dari luar negeri, kemudian seperti apa. Dia juga sempat galau. Oh iya, kalau gitu saya keluar negeri buat apa ya Papi ya? Nah, makanya sampai tadi dia bilang tuh tiap malam aku nangis untuk ngambil major apa yang harus aku pilih dalam hal kuliah ini gitu kan. Nah, sampai akhirnya belakang dia buka. Nah, dia buka itu pada saat di meja kerja saya itu yang setelah saya okein. Nah, dia kasih reason saya yang bikin saya luluh hatinya itu adalah, nah mungkin Fanny bisa ceritain yang kamu dapat tiba-tiba Tuhan bawa kamu pada yang when you step. Nah, jadi waktu itu yang gara-gara aku lagi bergumul banget tentang apa yang harus aku ambil, di situ tuh pas lagi malam kalau nggak salah, intinya aku dikasih mimpi sama Tuhan. Depannya aku tuh hitam semua, bener-bener hitam, dan pas aku ngelangkah, jadi tuh aku cuma ada di satu kotak doang. Terus pas aku ngelangkah, muncul pijakannya. Terus maju, pas aku ngelangkah muncul lagi pijakannya. Itu tuh di situ pas aku bangun, wah Tuhan ngasih aku penglihatan kayak gini gitu kan. Itu yang bikin aku kayak, oh ya udah ngelangkah aja gitu. Itu sih yang itunya. Tapi bagi Fanny sendiri sebenarnya perfilman itu masih buta ya. Iya, justru sejujurnya kayak masuk hutan. Betul. Itulah yang kenapa bikin aku makin yakin lagi kenapa Tuhan mau aku di sini. Itu. Saya lihat Fanny ini punya the power of kepepet, Pak. Betul ya? Dia punya kekuatan gitu kalau udah kepepet gitu loh. Kepepet bisa dengar suara Tuhan langsung gas gitu. untungnya ada Tuhan kan ya. Iya, untungnya ada Tuhan, benar. Iya, karena dia kalau dalam tekanan lebih smart. Tapi kalau nggak dikasih tekanan, dia kayak sudahlah santai aja deh. Betul nggak Pak? Ibu betul ya? Betul. Iya. Karena dari penjelasan Fanny, oh ya sudah. Ini memang orang yang harus dalam waktu yang dekat bisa dekat dengan Tuhan ini. Kalau jauh-jauh, aduh, ini apa sih yang mau dicapai? Karena memang masuk perfilman pasti nggak ada idola kan di perfilmannya. Nggak ada. Biasanya kalau masuk perfilman pasti ada idolanya nih. Wah bagusnya ini nih, sini nih, saya mau seperti kayak gini. Kalau dia nggak ada saya lihat. Jadi kalau anak-anak kayak gini, K-pop. Kalau itu ada Ernest Prakasa. Oh, Ernest Prakasa. Cek toko sebelah ya. Iya, itu karena filmnya dia bervalue gitu kan. Itu yang bikin aku kayak, oh ini film yang bagus gitu. Cek toko sebelah. Iya, cek toko sebelah imperfect semua. Iya. Iya. Jangan lagi happy di saat ini nih. Desa tarian menari. Karena itu banyak yang kerasukan itu. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan contoh ya. Kadang ada yang jadi figur. Biasa kalau anak-anak generasi saat ini Pak, sukanya apa? K-pop, oplas. Nah itu biasanya kayak gitu, kosmetiknya banyak. Nah itu kan karena apa? Karena K-pop. Tapi saya lihat Fanny bukan orang yang penggemar K-pop kelihatannya. Suka. Tapi biasa aja sekarang. Biasa aja ya. Bukan yang kayak harus kayak ngikutin gitu, enggak. Aku yang cuman suka buat hiburan aku aja kalau lagi stres, ini nonton lucu gitu. Cuman kayak gitu doang. Ya. Ada yang anak generasi bukan set lagi, generasi alpha, hafal bintang-bintang film. Jadi ya ini memang K-pop merajalela sekali. Tapi bagus. Siapa ini jadi artinya sebenarnya masuk perfilman itu kayak masuk hutan.
nggak tahu nih kompasnya kemana nih. Iya. Tapi sekarang tahu nggak kompasnya siapa yang pegang kompas? Maksudnya siapa Yang berikan kompas kepada Fanny itu siapa? Tuhan dong. Iya. Iya. Dia yang jadi penjamin ya. Karena di sini ya kadang-kadang seringkali terjadi konflik. Orang tua gini sih menurut ya, orang tua. Kok bisnis saya, kerjaan saya kok nggak dilanjutkan sama anak saya? Itu apa pergumulan yang terungkap ya, yang mungkin bukan keluhannya, tapi ya apa ya, itu keluhan hati yang terdalam dari orang tua. Tapi bapak ibu relakan ya bahwa Fanny ambil sesuai dengan pilihannya ya. Nggak takut kehilangan nanti apa yang dirintis oleh bapak selama ini nggak dilanjutkan sama Fanny. Nah kebetulan nih omongannya, Maya pada tahu ini pembicaraan hangat kita kemarin Pak. Oh, Baru kita kemarin. jadi sudah dibahas dulu nih ya. Kisi-kisinya apa nih ya? Jadi gini, kalau saya pribadi karena saya dari background wirausaha, jadi memang kadang-kadang ada kecenderungan seperti yang tadi Bapak bilang. Ya. The next ini siapa yang estafetnya begitu ya? Ya. Terlepas dari besar atau kecilnya dari wirausaha ini begitu ya. Tapi paling enggak kan kekuatan itu kan ada. Ya. Tapi sebenarnya kemarin saya ada ngomong ke mereka berdua. Sebenarnya gini, dengan umur kita begini, kita juga nggak bisa untuk memaksa anak di zaman yang sekarang ini kan dengan pemikiran mereka masing-masing. Akhirnya kemarin saya ngomong sama Fanny, saya bilang sama dia gini, coba kamu mulai sekarang pikirkan kira-kira for future-nya kamu nih, nanti kamu mau buat apa nih dalam hal konteks bisnis ya tentunya ya. Yeah. Dalam hal kita sekarang harus pakai logik juga dong. Ke depan ini kan juga uang juga perlu, walaupun kita bukan hamba uang, tapi uang kita perlu karena kita masih hidup gitu ya. Jadi kamu jangan hanya lihat dari sisi hobinya aja, tapi kamu juga harus lihat dari sisi make money itu seperti apa, gitu kan? Ada saya bilang sama Fanny, coba sekarang kamu doa, kita sama-sama doa, kita minta supaya ke depan ini nih kita mau ngelinti sesuatu apa nih? Tentunya pasti dia nih, sasaran kita adalah dia sebenarnya kan, Fanny kan tentunya. Kamu mau apa? Papi mami dukung. Mumpung papi mami masih ada tenaga untuk bisa support. Ayo, kamu mau apa? Kita rintis. Tapi bukan berasal dari kita. Kalau berasal dari kita, walaupun kita pasti akan kasih clue-nya. Kalau berasal dari kita, nanti kalau dia nggak suka, dia tidak akan jalanin. Begitu kan, Pak? Betul. Panas sekarang kan? Betul. Jadi saya kasih dia kebebasan. Kamu doa, kamu memilih nanti apa yang kamu mau lakukan, based on untuk cari usaha apa gitu ya. Kita akan dukung. Jadi saya sekarang memilih untuk ambil opsi yang seperti ini Pak. Gitu. Walaupun sebenarnya kan kayak sekarang dari usaha saya pun anak saya sering ikut. Saya kadang-kadang sering minta tolong dia bantu. Tapi kelihatannya memang anak ini mungkin passionnya nggak di sana dan kayaknya saya juga nggak bisa maksa dia. Karena kalau buat saya sesuatu yang dipaksa hasilnya tidak akan maksimal. Betul. Makanya tadi Fanny kan bilang untuk major yang akan diambil kita tidak intervensi, kita hanya kasih clue-nya. Kenapa? Kalau saya paksa dia bisa. Kamu harus ambil A atau B. Bisa. Kita punya otoritas. Tapi buat apa kalau akhirnya anak ini lakukan di tengah jalan akhirnya mereka berhenti atau mereka bisa finish and then after finish mereka tidak bisa pakai apa yang mereka pernah ambil, percuma kan Pak? Iya, betul. Jadi saya lebih memilih sekarang untuk memberikan kebebasan tapi tetap dalam konteks dan itu masih yang benar gitu. Jadi saya lebih melihat seperti itu, bukan seperti kayak ngelepas ya, bukan ngelepas. Kita nggak akan pernah melepas. Nah, sampai sekarang pun nggak. Kemarin pun saya masih bilang sama dia, one day kalau Tuhan kasih kamu pasangan kamu itu memang beradab pun, orang beradab pun, dan kamu sekarang untuk bisnis usaha ada, ya it's okay, itu puji Tuhan, malah bisa dapat double penghasilan kamu dari sana kan. Betul. Suami kamu ada penghasilan, walaupun penghasilan yang kamu dapat ini mungkin kita berharap Tuhan bukakan yang baru ini kan, itu kan puji Tuhan kan bisa dapat kan. Jadi intinya jangan pernah stop, jangan pernah berhenti, jangan pernah melangkah tanpa tahu apa yang mau dituju. Nah, itu yang saya kemarin lagi kita bicara 8:30 pagi kita mau habis kita sarapan kita ngobrol di kamar. Jadi kalau dari saya seperti itu, kalau dari Bapak bilang itu sih.
Ya, betul. Makanya kan kita kami pakai kata redemption, penebusan. Kita ditebus oleh Yesus. Tapi kata redemption itu ada kepanjangan ya, Pak. R itu adalah reaching out, menjangkau. D-nya adalah discipleship. Jadi dimuridkan, memuridkan. EMP-nya empowering. Nah, C-nya di belakang creation, berkarya. Jadi kita dijangkau, jadi ditebus oleh Yesus, kita dijangkau melalui anak-anak Tuhan, sehingga setelah itu kita dimuridkan, setelah itu kita diberdayakan untuk berkarya dalam bidang masing-masing. Nggak harus dalam gereja, nggak harus yang apa yang kita mau. Tidak, apa sih yang Tuhan taruh passionnya di hatinya. Yang penting dia berkarya. Waktu berkarya itu dia menjangkau lagi. Menjangkau untuk memuridkan, untuk memberdaya orang lain untuk bisa berkarya lagi. Karena memang ini konfliknya yang memang tidak mudah. Apalagi kalau generasi Z, saya perhatikan sih Pak. Itu sebelum COVID, kalau ditanya generasi Z, pasti mereka bilang apa? Mau jadi apa nanti ke depan? Mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, entrepreneur. Tapi sekarang berubah Pak. Tanya lagi sama anak-anak generasi Z setelah COVID ini, masih mau jadi entrepreneur? Enggak. Bukan apa-apa, karena mereka COVID ini mengubah. Benar nggak? Benar kan? Ini mengubah banyak orang di generasi Z ini. Dulu waktu aku sekolah, mereka pikir, apa ini capek-capek sekolah ini? Nah, saya kan mau jadi pengusaha. Yang penting sekarang ini berguna kan untuk saya nih. Belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, ngafal-ngafal, pusing ini. Betul nggak? Betul. Tapi COVID ini akhirnya membuat, oh iya ya, aduh, salah juga saya dulu jadi pengusaha. Ini kan berubah kan? Nah ini sebabnya kita memang mesti orangnya kayak apa ya, adaptif Pak. Cepat beradaptasi dengan apa sih yang Tuhan sedang buat nih perubahan. Karena memang, aduh ini zaman yang memang bisa berubah sangat cepat sekali. Kita jangan bicara 6 bulan lagi lah. Bulan depannya kita nggak tahu. Itu kan. Tapi paling tidak yang Bapak ini cukup bijak. Artinya jangan dari orang tua, biar dari anak sendiri. Anak diajarin cara menemukan. Dan tadi Pak Jerry sudah ajarkan hari ini dan sudah diaplikasikan oleh Stephanie bahwa cara menemukannya harus bergumul dengan Tuhan sendiri. Dan Stephanie ini dapat dia sudah di pengalaman. Walaupun itu harus masuk hutan. Dan saya senangnya Stephanie adalah tipe orang yang suka dengan tantangan. Benar nggak? Tantangan baru. Sekarang iya. Oke, sekarang iya ya. Baru mulai berubah kayak gitu. Kayak gini ya. Ya karena mendapatkan dari Tuhan. Jadi ini poinnya adalah orang tua harus ajar anak, harus dapatkan sendiri dari Tuhan. Biasanya apa sih? Jangan dari orang tua, jangan dari orang lain, harus dari dia sendiri ya. Dan dia harus dapatkan sendiri dari Tuhan. Dan saya senang dari cerita Stephanie adalah berdoa bergumul berhari-hari sampai menangis ya. Ya, saya emang gampang nangis jadi. Gitu. Ya, puji Tuhan nggak apa-apa sih, menangis di hadapan Tuhan nggak apa-apa. Semua orang bisa menangis di hadapan Tuhan, tapi begitu di hadapan orang lain gagah perkasa. Nah, tapi ini bagus, poin-poinnya yang bagus sehingga anak-anak bisa tahu, oh ya, yang terbaik orang tuanya mengarahkan, tapi yang terbaik si anak ngalami sendiri dengan Tuhan. Sehingga anak itu tahu apa yang saya ambil keputusan ini nggak salah kalau dengan Tuhan. Walaupun harus masuk hutan, masih gelap, masih nggak tahu dari ujungnya kemana. Tapi yang penting Tuhan yang pimpin, masih aman. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kan sebagai orang tua? Betul sih Pak. Memang kalau Bapak bilang itu betul.
Tapi memang walau bagaimanapun juga kalau saya bicara dari sudut pandang orang tua, Ya. sampai hari ini pun rasa khawatir itu tetap ada, Pak. Ya. Tetap ada. Tapi satu hal sebenarnya saya pribadi yang saya dapatkan gini loh. Saya mundur sedikit ya. Ya, boleh, Tadi, Pak ya. Waktu Fanny kecil tidak ada satupun juga yang antar jemput dia kecuali saya. Oh. Sampai akhirnya satu titik saya dibenturkan, saya diperhadapkan kepada satu titik itu saya harus meeting dengan orang, dan orang ini orang penting based on project, dan ini bisa dapat project besar, itu kan dilema yang cukup besar kan. Ya. Sampai akhirnya saya harus di mana memilih untuk meeting atau jemput anak. Ya. Ya kan? Sampai akhirnya terus udah begitu juga itu sekali akhirnya saya putusin untuk jemput anak. Itu kan luar biasa banget kan. Iya. Sampai akhirnya yang kedua kali saking khawatirnya itu Pak, alasannya saya jemputnya karena saya khawatir banget kan. Kedua kali sampai akhirnya saya lagi di proyek, kemudian hujan gede bener-bener, padahal dia di sekolahnya aman, gurunya sudah telepon aman, tenang Pak di sekolah gitu kan. Saya di proyek nih, wah pokoknya biar gimana pun juga saya mesti jemput, khawatir dia kan. Ya. Nah, sampai akhirnya mobil udah nggak bisa keluar karena udah banjir. Oh iya, iya. Waktu itu saya lupa tahun berapa dah, waktu Jakarta masih banjir. Akhirnya belakang mobil saya taruh di proyek, motor anak bos saya ambil, motor kamu mana kunci sini, saya mau jemput anak saya. Sampai di tengah jalan itu, nah di situ saya dapat kliknya. Waktu di tengah jalan itu kan, wah saya ngebut setengah mati, padahal kan dia di sekolah aman. Aman, Dia bilang, iya. pokoknya bapak tenang, makanan di sini ada, semua ada. Ya buat kita harusnya tenang. Tapi saya nggak tenang, kenapa? Itu karena terlalu overprotective-nya itu sampai kayak begitu. Sampai akhirnya belakang waktu saya naik motor itu saya nerjang banjir, bodoh amat dah, motor mau rusak mau apa juga, mau yang penting anak jemput gitu kan. Iya, iya. Di situ saya dapat impresi begini, dapat suara begini Pak. Kalau kamu sayang sama anak kamu, apalagi aku, waduh Pak, di situ seperti kayak saya Kayak ditampar saya. Bangun dong. gitu loh. Jadi di situ saya diperhadapkan di gini. Jadi saya di Tuhan ngomong gini loh, maksudnya kalau kamu sayang sama anak kamu, apalagi aku. Iya, iya. Di situ saya bilang, wah iya Tuhan, sorry ya Pak, sampai nyeberang jalan saya kasih dia Pak. Dulu nih, saking terlalu overprotective. Nah, tapi belakangan saya bersyukur akhirnya Tuhan intervensinya dengan cara seperti itu, jadi benar nampar saya kayak gitu. Oh iya benar, berarti kalau kayak gitu berarti kalau saya bersikap overprotective ke anak, berarti sama aja saya nih meragukan kehebatan Tuhan. Iya. Nah di situ akhirnya saya sadar, iya Tuhan sorry ya, iya Tuhan, walaupun sampai hari ini pun saya masih bergumul Pak di hal itu Pak. Tapi ya tingkatnya pasti puji Tuhan sudah jauh berkurang gitu. Ya, Tapi ya. maksudnya saya lagi membahasakan dari sudut pandang sebagai bapak, apa yang saya alami tentang overprotective itu. Apa yang menyebabkan Bapak punya paradigma overprotective, Pak? Apa karena anak tunggal perempuan yang harus dijaga, atau karena ada pengaruh dari waktu didikan orang tua? Kalau bilang dari didikan orang tua sebenarnya enggak juga Pak, karena kan dari latar belakang broken home juga nih. Oh, Nanti next time. Nah, cuma bukan itu sih, tapi memang karena tipenya mungkin saya ini orangnya ya perasa, kemudian memang ya kalau itu susah ngomong ya, karena ini memang anak gitu kan. Saya kan titipan Tuhan gitu kan. Iya, iya. Ya, itu seperti itu. Padahal Tuhan sudah sering ingatkan saya satu hal gini loh. Waktu dia lahir pun itu kalau nggak salah belum sampai 1 bulan kita udah serahin ke Tuhan. Oh, okay. Penyerahan anak gitu ya Pak. Iya, iya, Kan orang belum boleh. Pokoknya saya serahin ke Tuhan karena kita tahu kebenaran nih. Iya. Karena kita merasa kita nggak mampu nih. Iya, Kita, iya. kita merasa nggak mampu, makanya Tuhan nih saya serahkan semua ke Fanny. Nah, kasih kita kekuatan untuk saya bisa ngedidik dia. Tapi kan secara hak penuh saya harus serahin ke dia gitu kan. Dia ke Tuhan gitu kan. Nah, itu di situ juga akhirnya Tuhan di situ ingatkan saya kembali kalau sebenarnya jangan pernah ambil bagiannya Tuhan. Gitu loh. Jangan ambil bagian Tuhan. Jadi kalau Bapak bicara background saya pasti background ketakutan pasti ada. Karena kan saya hidup besar tanpa kasih sayang Pak. Dari orang tua, dua-duanya. Dari orang tua dua-duanya. Jadi dalam konteks ayah ada, tapi ya
Ibu nggak ada. Bukan, dua-duanya ada, tapi maksudnya dari segi fungsi itu mereka tidak. Jadi Bapak dibesarkan oleh nenek. Saya dibesarkan nenek, kemudian saya dibesarkan oleh orang lain gitu. Oh, oke. Jadi bukan asal dasar. Sebenarnya sih bukan itu sih, bukan asal dasar itu. Cuma kalau pertanyaan Bapak tentang ke Fani itu tentang kenapa bisa overprotective sayang gitu ya, memang karena memang saya sayang sama dia gitu loh. Oke. Jadi memang ada naluri dasar dari Bapak yang melindungi anak perempuannya. Iya. Ah. Anak orang nggak bisa dilindungi juga sih Pak. Ya inilah. Udah diserahkan sama orang tuanya. Ya, ini menarik. Jadi artinya, jadi memang setiap orang tua ada kelemahan juga. Jadi kan ada kelemahan nggak sempurna, tapi ada kelemahannya di mana overprotective. Itu juga membuat anak jadi kayak, makanya kan tadi Fani bilang kalau dulu saya kadang-kadang ragu kalau untuk hal-hal yang baru, karena rasa percaya diri agak kurang. Tapi kalau sekarang karena sudah ngalami dengan Tuhan, sehingga ada confidence. Gas aja kita. Karena kan dari mimpi itu kan, injak muncul anak tangganya. Jadi sudah tahu bahwa Tuhan pasti akan nuntun. Ada penyertaan dari setiap langkah. Sehingga itu membuat Fani saya harus berani untuk hal-hal yang baru, nggak takut. Karena ini dipengaruhi oleh overprotective. Jadi ada plus minus overprotective. Artinya memang yang dari Bapak mengalami, kita harus percayakan pada Tuhan ini. Karena bagaimanapun juga ada sesuatu yang orang tua melakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang ada terbatas. Nah itu yang terbatas itu urusannya Tuhan. Nah itu sih yang memang makanya dalam episode ini yang kedua ini, dalam kita belajar bahwa anak kita harus dididik, diarahkan untuk bisa menemukan masa depannya bersama Tuhan. Jadi pastinya dia bisa bergaul dengan Tuhan, bisa berdoa, bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Walaupun mungkin awal-awalnya, mungkin bagi orang tua juga sebagian besar akan berpikir, saya sendiri juga orang tua nggak ngerti sih bagaimana mendengar suara Tuhan. Nah, sebabnya perlu dibimbing, dimuridkan untuk bisa belajar mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bukan mendengar kayak suara kalau kita lagi sendirian tiba-tiba ada dengar suara, hai kamu, bukan seperti itu, tapi kan paling tidak impresi di hati, apa sih yang Tuhan taruh, yang tiba-tiba ada pikiran-pikiran baru yang Tuhan taruh, sehingga kita bisa ini, atau mungkin juga dari orang lain yang sebagai peneguhan apa yang sudah ada di hati, sebagai ada peneguhan, sehingga kita bisa oh iya ini memang dari Tuhan. Nah itu yang membuat juga kita jadi melangkah. Jadi kalau memang betul yakin itu suara Tuhan, melangkahlah, karena pasti Tuhan akan tolong. Walaupun itu melangkah dalam hutan, nanti Tuhan akan tolong kita bisa menemukan jalan keluar dari jalan-jalan buntu yang ada. Dan jelas overprotective ada plus minus, tapi lebih banyak minusnya sebenarnya. Membuat anak juga tidak confidence, kurang confidence. Ini harus jaga Pak ya. Kalau orang tua terlalu overprotective, makanya anak juga harus dididik untuk mengalami proses dengan Tuhan itu yang harus dididik bersama. Dan itu yang membuat kita juga jadi belajar. Jadi penonton juga bisa belajar dari apa yang kami bahas di sini, dan saudara bisa apa sih yang saudara harus lakukan. Mari lakukan. Jadi kesaksian tadi yang ada. Karena firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau saudara ada pertanyaan atau ada komen, saudara boleh ungkapkan di komen. Nanti kami akan jawab untuk saudara. Pak Jerry juga bisa jawab, Ibu Alian juga bisa jawab, Stefani juga bisa jawab di komen-komen itu. Tuhan Yesus berkati.